Silakan Pak Bobi. Secara keseluruhan alhamdulillah berjalan lancar ya. Kita senang kita bisa bertemu dengan teman-teman DPC menyampaikan beberapa hal yang pokok, apalagi terlebih tadi terkait soal rekonsiliasi ya yang sudah di depan mata gitu ya. Kita butuh dukungan mereka, kita butuh masukan mereka, karena bagaimanapun nanti DPC-DPC juga akan mengalami impact gitu ya, karena kan seperti yang kita jelaskan di Rapimnas tadi, ada DPC yang duplikasi ya, karena setiap pengurusan DPP punya DPC masing-masing di satu daerah tertentu. Jadi ini juga menjadi concern tadi dari DPC bagaimana nantinya DPC akan melebur gitu ya. Itulah gunanya kita melakukan Rapimnas, kita mendengar aspirasi, mendengar masukan dan juga mendapat saran dari teman-teman DPC. Secara keseluruhan kita sangat gembira ya, sangat bahagia dengan responnya dari DPC dan teman-teman DPP secara keseluruhan. Ya, sama ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan aspirasi atau masukan-masukan, usulan-usulan dari DPC terkait dengan agenda Rapimnas, rekonsiliasi mengenai PBH, mengenai keanggotaan, kartu anggota dan lain-lain. Jadi memang tujuan dari Rapimnas ini adalah mengkonsolidasikan semuanya hal-hal yang menjadi concern dari DPP untuk menjalankan organisasi kita ke depan. Kalau besok kan agendanya Rakernas, jadi rapat kerja nasional, jadi mensinergikan sebenarnya apa yang menjadi visi misi dari DPP untuk kepada cabang-cabang terkait apa yang menjadi program kerja dari DPP untuk disinergikan dengan program kerja yang ada di setiap DPC. Jadi beberapa hal, misalnya salah satu contoh adalah rekrutmen anggota atau penerimaan advokat, ujian advokat, PPA atau pendidikan profesi advokat itu disinergikan, karena salah satu program kita yang program kerja dari DPP adalah rekrutmen nasional, ujian secara nasional, jadi tidak dilaksanakan sendiri-sendiri oleh cabang. Yang dulu seperti itu kita mau seragamkan. Jadi itu salah satu poin pembahasan di Rakernas, dan mendengarkan apa yang menjadi program kerja dari DPC sehingga bisa sinergi dengan program kerja DPP. Ya, nggak banyak yang saya tambahin. Memang tujuan dari Rakernas untuk berdiskusi juga dengan teman-teman DPC, memberikan paling tidak arahan bagaimana organisasi advokat itu dijalankan sesuai dengan visi kepengurusan DPP biar sejalan saja. Jadi mudah-mudahan besok juga berjalan efisien dan cepat, karena cuma 5 program unggulan yang coba kita diskusikan bersama. Sesuai hasil rekomendasi Rapimnas pada hari ini, teman-teman pimpinan cabang semuanya merekomendasikan untuk tetap melakukan upaya hukum sembari bersamaan kita melanjutkan kerja-kerja rekonsiliasi. Jadi nanti apapun hasilnya di putusan tersebut, kalau memang sudah rekonsiliasi, nanti para pihak akan mengabaikan sih apapun hasilnya nanti. Ya, jadi saya tegaskan lagi bahwa tetap semua secara hukum tetap akan dilanjutkan upaya-upaya hukum yang ada, dan mengenai pada saat nanti rekonsiliasi insya Allah ini terjadi, kami atau 3A ini sepakat untuk mengabaikan isi putusan, karena dalam melaksanakan munaslup bersama itu mengacunya kepada anggaran dasar yang terakhir sebelum pecah. Jadi itulah yang akan kita lakukan, tetap melakukan upaya hukum. Mudah-mudahan rekonsiliasi bisa terlaksana sehingga AI kembali satu. Dan mengenai putusan apapun yang akan ada setelah rekonsiliasi terjadi, itu akan diabaikan.
Kalau upaya apanya? Kalau rekonsiliasi kan sudah jelas bahwa tadi kita sampaikan dalam Rapimnas, pembicaraan terakhir draft untuk kesepakatan Munaslup bersama sudah kami terima dan kami akan mengajukan usulan. Rencananya di bulan Januari itu ketiga ketua umum akan tanda tangan. Setelah itu akan menunjuk tim masing-masing 3 atau berapapun nanti yang akan disepakati kemudian untuk melanjutkan MOU tersebut atau kesepakatan bersama itu secara detail, teknisnya seperti apa untuk pelaksanaan Munaslup bersama itu. Jadi mudah-mudahan itu tidak ada hambatan, bisa berjalan dengan cepat dan mudah-mudahan sebelum target sudah bisa tercapai Munaslup bersama. Sama, tinggal tanda tangan saja kan di bulan Januari mengenai hal-hal pokoknya, prinsipalnya yang nanti diikuti oleh penunjukan tim 9 dari masing-masing DPP akan mengirim 3 orang sebagai pembahas teknis nanti bagaimana Munaslup akan dilaksanakan di tahun 2024 atau 2025 awal. Oh iya. Tadi hasil Rapimnas kita kan melibatkan DPC nanti dalam penyusunan teknis pelaksanaan Munaslupnya nanti. Saya yakin juga di pihak sana juga melakukan hal yang demikian. Jadi memang nanti akan kita lihat per DPC-nya, karena kan ternyata nggak semua DPC juga ada duplikasi atau ada masalah kan. Ada juga yang cuma satu aja DPC-nya gitu. Jadi ya memang harus kita lihat identifikasi DPC mana saja yang ada duplikasi atau triplikasi, baru nanti kita carikan solusi bersamanya. Saya yakin kalau niatnya baik, apa masalahnya semua bisa selesai dengan baik sih. Ya, jadi pasti semuanya pada saat kalau sudah menjadi satu, kami yakin juga DPC akan mengikuti itu, mengikuti dalam artian teknisnya seperti apa, semua nanti tim 9 yang akan menyusun strateginya, menyusun usulannya apa, dan tim dari internal kita juga akan membahas dengan DPC. Tadi sudah disampaikan juga DPC pasti terlibat atau dilibatkan untuk internal dari DPP dengan DPC masing-masing terkait apabila nanti terjadi penyatuan dalam Munaslup bersama. Saya optimis karena kalau optimis sudah pasti optimis karena pertemuan terakhir 3 ketua umum sudah menyatakan niat dan tekad yang sama, kecuali ada yang berbeda itu mungkin kita tidak optimis. Tapi kalau sudah sama-sama tekadnya sudah sama-sama bersatu, niatnya sudah sama-sama, keikhlasannya sama, ya pasti berjalan dengan baik. Pasti optimis. Karena kan memang semuanya lahir dari cinta akan AI, dan saya yakin semua yang cinta pasti rela berkorban gitu ya. Kalau ketum saja sudah memberikan contoh yang baik, saya yakin teman-teman pengurus lain juga akan sama, walaupun ada hal teknis yang akan kita bicarakan, tapi yang penting prinsipnya dulu kan, kita memang mau bersatu dari awal dan kita semua sayang AI, yang pengen besarkan AI secara bersama. Jadi saya sangat optimis. Harapan saya semoga rencana rekonsiliasi 3 yang dulu pecah ini kembali bersatu, dan apa yang dibahas oleh masing-masing pihak 3 ketua umum ini bisa berlanjut atau berjalan dengan lancar, dan juga seluruh cabang masing-masing mensupport dan mendoakan ini bisa terlaksana. Itu aja sih. Ya, saya berharap sih AI bisa segera satu, yang kemudian akan menjadi salah satu organisasi advokat selain tertua juga yang paling besar, yang harapannya bisa menjadi organisasi advokat yang kredibel, yang tetap independen dan tetap memperjuangkan orang banyak gitu ya, serta sebagai penjaga negara hukum dan demokrasi. Ya, Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya.